Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Coach Sandy. Salam biliar tanpa judi. Di video kali ini saya akan membahas beberapa latihan memasukkan bola dan mengontrol pergerakan bola putih. Saat kita melakukan latihan ini, kita tidak hanya akan memasukkan bola ke pocket, tetapi cue ball harus mengenai target. Penting bahwa setiap kali kita melakukan latihan memasukkan bola, kita harus memberi diri kita sendiri target untuk cue ball. Ini memastikan bahwa kita secara konsisten memukul tempat yang sama pada cue ball dari waktu ke waktu. Pertama, susun 4 bola dan setiap bola ditandai. Tandai di dekat pocket sudut untuk objek ball dan letakkan bola putih di tanda pertama. Untuk tembakan pertama, kita akan memukul cue ball dengan kecepatan tinggi. Kecepatan ini akan cukup keras untuk mencapai kedua sisi rel. Meskipun ini adalah tembakan yang cukup mudah bagi kebanyakan pemain, tujuan latihan ini bukan hanya tentang memasukkan bola. Ini tentang mengontrol jalur tertentu yang akan diambil cue ball setelah kontak dengan objek ball. Saat kita menembakkan tembakan ini, berkonsentrasilah agar tip memukul cue ball tepat di tempat kita membidik. Dan fokuslah untuk memasukkan objek ball ke tengah-tengah pocket. Memasukkan bola ke sisi kanan atau kiri pocket akan mengubah jalur cue ball. Terakhir, cobalah untuk menjaga kecepatan kita tetap konsisten. Setelah konsisten memasukkan bola ke tengah-tengah pocket, sekarang cobalah menandai jalur cue ball dengan bola. Kemudian tembak lagi, dan kali ini cue ball mengambil jalur yang berbeda dari jalur pertama. Jika begini, tandai jalur baru ini dengan bola lain. Apa yang kita coba lakukan adalah menemukan jalur cue ball yang sebenarnya ketika dipukul objek ball dengan benar. Teruslah menembakkan tembakan ini sampai menemukan jalur cue ball yang konsisten. Kemudian tandai jalur ini dengan 2 bola yang sekarang menjadi target cue ball. Saat menembakkan tembakan ini, kita perlu memasukkan bola dan juga membuat cue ball mengenai bola lain. Jika kita ingin menantang diri sendiri, cobalah pukul dan usahakan mencapai target 5 kali berturut-turut. Setelah berhasil dengan target 5 kali, atur kembali tembakan dan pukul cue ball dengan tip di atas tengah. Kali ini jalur cue ball akan sedikit melebar dari tembakan pertama. Teruslah menembak sampai kita menemukan jalur yang konsisten untuk cue ball. Kemudian tandai jalur ini dengan 2 bola. Selain itu, saat menembak bidikan ini penting bahwa kita harus memasukkan bola ke tengah pocket. Jika objek ball di sisi kiri atau kanan masuk ke pocket, itu akan mengubah jalur cue ball. Untuk mencegah hal ini, cobalah menempatkan bola di setiap sisi sudut pocket. Ini memaksa kita untuk menembakkan bola objek ke tengah-tengah pocket yang tepat. Ini adalah aspek biliar yang sering diabaikan oleh para pemain. Pemain profesional sangat spesifik tentang bagian pocket mana yang akan dimasukkan objek ball. Mereka menyadari bahwa jalur cue ball terkait langsung dengan bagian pocket yang dituju objek ball. Menjadi pemain hebat bukanlah tentang memukul berjuta-juta bola, tapi tentang memukul beberapa ribu bola dengan cara yang benar. Selanjutnya, cobalah memukul cue ball di tengah dan kita akan menggunakan kecepatan yang sama seperti tembakan sebelumnya. Tembak terus sampai kita menemukan jalur cue ball yang sebenarnya dan atur bola target kalian. Cobalah untuk mencapai target ini 5 kali sebelum melanjutkan materi yang lain. Untuk mengontrol jalur cue ball secara konsisten pada tembakan demi tembakan, kalian harus melakukan 3 hal. Yang pertama, tip harus kena cue ball di tempat yang sama setiap tembakan. Yang kedua, objek ball harus masuk ke bagian pocket yang sama setiap tembakan. Dan yang terakhir, kecepatan tembakan tidak boleh bervariasi, harus tetap konsisten. Saat kita selesai menembak dengan titik center, cobalah tembak dengan titik bawah tengah dan kemudian tembak dengan kecepatan rendah maksimal. Saat menembakkan latihan ini dengan kecepatan rendah maksimal, kita akan melihat jalur cue ball akan benar-benar melebar mengirimkan cue ball ke arah ujung bagian meja lainnya. Ketika kita memukul cue ball di bawah tengah, akan sedikit lebih sulit untuk konsisten mengenai target. Kita benar-benar harus memperhatikan di mana tip memukul cue ball serta memperhatikan kecepatan tembakan.
Setelah kita selesai dengan latihan tadi, pindahkan cue ball ke titik berikutnya dan mulai latihan lagi dengan pola yang sama. Jika suatu saat kita kesulitan dengan latihan memasukkan bola, terus gerakan cue ball lebih dekat ke objek ball hingga kita temukan tembakan mudah bagi kita. Kemudian secara bertahap, tambahkan jarak yang lebih jauh ke bidikan. Selain itu, kita pasti ingin menggabungkan latihan memasukkan bola dengan tembakan bermasalah yang kadang kita temui saat bermain di pertandingan resmi. Cobalah latihan seperti ini dan kita tandai deretan pada sudut yang sama dengan tembakan sampai membuat tembakan lebih baik. Setelah kita lebih konsisten pada tembakan dari jarak ini, kita bisa secara bertahap mulai memindahkan cue ball lebih jauh sampai bola itu kembali ke tempat semula. Saat melakukan latihan ini, pastikan fundamental kita sudah kokoh. Tundukkan kepala selama menembak dan pantau terus masalah stroke yang mungkin muncul. Cukup sekian, salam biliar tanpa judi.